Kita Iya, langsung ke Bang Lukman Edi, bagaimana Anda melihatnya kasus ini? Apakah memang ada, mohon maaf ini, karena yang menyebar ke publik ini kata diskriminasi terhadap perlakuan Bahar Smith ketika tiba di bandara, kemudian diperlakukan seperti itu. Imbasnya malah yang memperlakukan Habib Bahar bin Smith secara elok, mungkin dari kacamata Bang Aziz Yanuar malah di PHK. Lumrah Ya. tidak nih Bang? Setahu saya, pengembalian ya 3 orang petugas AFSEC ini itu bukan dikarenakan ketiga orang ini mencium tangan Habib Bahar. Ya. Kemudian sepengetahuan saya juga ketiga orangnya ini yang dikembalikan kepada, karena kan 3 orang petugas AFSEC ini bukan pegawai organik, dia non organik, dia milik vendor. Ya. Apakah kemudian yang bertiga ini dipecat oleh vendornya? Itu belum ada berita satupun yang saya baca bahwa vendor dari Angkasa Pura ini kemudian memecat 3 orang petugas yang dikembalikan oleh Angkasa Pura. Tapi paling tidak diberhentikan dari tugasnya di bandara Bang? Iya, karena memang dianggap oleh Angkasa Pura, dianggap oleh bandara, dia ini melanggar SOP, ya, melanggar SOP, meninggalkan pos tugas yang diberikan kepada dia. Jadi menurut saya tuduhan bahwa pihak bandara itu diskriminatif, saya kira itu terlalu jauh, ya, karena memang tidak melakukan diskriminatif. Saya aja kalau ke bandara ada protokol juga yang ngamal kok, ada yang protokol yang ngantar, ada protokol yang menjemput. Bang Tetapi Lukman yang bukan minta AFSEC. itu. Bang Lukman yang Tapi minta. itu bukan AFSEC. Oke. Ya, kalau AFSEC jelas prosedurnya adalah harus dengan permintaan. Nah, kemudian tuduhan berikutnya mengatakan kenapa ada artis dari luar negeri itu dikawal nggak diapa-apain, ya. Nah, mereka kan pertanyaannya sama. Kenapa dulu ketika yang mulia Habib ketika pulang dari Mekah, pulang dari Saudi Arabia, dikawal juga perusahaan AFSEC, dan mereka tidak diberhentikan, tidak dipecat, karena itu atas permintaan. Kemudian ada otoritas dari bandara itu mengkaji resikonya. Kalau misalnya atas permintaan terhadap artis A itu harus diminta oleh panitia dikawal, kira-kira ada menyebabkan potensi kerumunan atau tidak. Nah, potensi kerumunan itu yang dilarang di bandara berdasarkan regulasinya, baik itu regulasi Menteri Perhubungan maupun regulasi internal yang ada di bandara. Jadi resiko kerumunan itu yang dijaga oleh bandara. Nah, kalau misalnya ada permintaan terhadap saya misalnya, atau terhadap Bang Egy misalnya, tolong dikawal AFSEC. Nah, otoritas bandara akan mengkaji kira-kira ada potensi kerumunan nggak. Kalau nggak ada, nggak bakal diberikan AFSEC, nggak diberikan pengawalan. Ya. Nah, itu dalam rangka untuk menjaga risiko supaya bandara itu sebagai fasilitas publik, apalagi kemudian dinyatakan bandara itu sebagai fasilitas publik strategis, ya, itu nggak boleh ada aktivitas kerumunan yang bisa menghambat segala macam aktivitas normalnya di bandara tersebut, yaitu misalnya pergerakan penumpang, pergerakan barang, dan lain sebagainya. Nah, jadi menurut saya kita fokus saja bahwa ketiga orang AFSEC ini diberhentikan karena dia melanggar SOP, ya. Dan menurut saya terlalu pagi juga atau terlalu menuduh juga bahwa otoritas bandara itu memecat, itu nggak benar, ya. Otoritas bandara itu mengembalikan kepada vendornya. Silakan vendornya mungkin tidak karena sudah ditolak oleh bandara, dia ditugaskan tempat lain. Ya, bisa jadi mungkin menjadi keamanan di fasilitas yang lain yang tidak memerlukan proses seperti ini. Tapi kan ini aksi spontan Bang, yang tidak direncanakan mungkin oleh petugas AFSEC tersebut. Kenapa langsung ia diberhentikan dari tugasnya di AFSEC, bukan di vendornya, bukan dipecat Kamirala, tapi diberhentikan dari tugasnya di bandara. Ya. Kenapa tidak diberikan SP1 mungkin, Nah, SP2 ada baru ada tahapan hukuman kan Bang? Ya, antara otoritas bandara dengan vendor itu kan ketat, Pak. Ya, artinya begini, karyawan atau pegawai yang dikirim oleh vendor ke bandara itu prosedurnya ketat. Karena kan vendornya pasti akan mengisi, kalau 3 orang keluar
pasti vendornya ngirim penggantinya menjadi 3 orang lagi gitu ya, yang sesuai dengan kualifikasi yang diinginkan dan syarat-syarat serta perjanjian-perjanjian para pihak ini terhadap bandara itu sendiri. Jadi saya kira bukan persoalan yang yang berat gitu ya, bukan persoalan yang berat karena itu hanya soal perpindahan tugas saja. Kebetulan pihak bandara tidak menerima, tidak memberikan toleransi terhadap pelanggaran tugas yang sudah diberikan kepada ketiga orang petugas APSEC ini. Mas Aziz, bukan persoalan yang berat dan ini tidak ada diskriminasi sama sekali. Saya sederhana aja, yang jelas faktanya mereka bertiga sudah tidak bertugas lagi di sana. Kemudian juga sudah tidak lagi bisa bertugas sebagai APSEC di bandara. Itu fakta. Kemudian tadi yang Pak Lukman katakan mengenai prosedur segala macam, saya sederhana aja, buktinya mana? Kan begitu. Sekarang kalau kita bicara, ini kan perusahaan terbuka juga, perusahaan yang memang punya BUMN juga, artinya terbuka aja. Kita kan minta bukti aja. Di sini kan saya bicara tadi fakta-fakta yang saya sampaikan tadi bisa dilihat kan, sudah nyata memang mereka juga menyatakan diberhentikan dan sebagainya seperti itu. Dan kemudian yang saya tegaskan tadi juga kita juga lihat tadi diputar di sini kan bagaimana ada APSEC mengawal tadi, tapi tidak juga ada hukuman karena terhadap ada permintaan mereka. Tadi Mas. Buktinya mana? Kan sederhana, kita bicara bukti di sini. Kalau saya orang hukum bicara bukti aja. Kalau misalnya memang ada ya monggo silahkan kan begitu. Nanti kita bisa perdebatkan itu di situ. Kita bisa diskusikan, kita bisa musyawarahkan. Seperti itu. Itu buktinya terhadap yang mulia Habib Bahar itu tidak ada permintaan, ya tidak ada permintaan. Sementara terhadap tokoh-tokoh yang lain yang dikawal, saya ingat betul itu waktu kita menjemput Habib Rizik dari Saudi pulang, itu dikawal juga oleh APSEC, itu atas permintaan karena ada potensi kerumunan. Ada potensi kerumunan dan itu nggak boleh di bandara itu ada kerumunan dan itu harus satuan pengamanan yang ada di bandara itu harus turun tangan. Permintaan itu biasa keluar dari mana, Bang Lukman? Tentu dari berbagai pihak yang ingin menghadirkan gitu ya, pihak yang mungkin kalau soal artis internasional tadi pasti dari IO-nya atau dari pihak manapun lah yang men-take over perjalanan artis itu minta ke bandara untuk pengamanan. Ya kalau nggak ada pengamanan tentu penggemarnya pada geruduk kan gitu, penggemarnya pada geruduk dan itu sangat mengganggu bagi pengguna bandara yang lain. Bang Aziz. Iya, qadarullah saya juga kuasa hukumnya Habib Rizik. Jadi saya nggak pernah mengajukan itu waktu itu. Jadi saya tahu persis yang diajukan siapa, kemana, saya tahu persis gitu kan. Adapun mengenai pengamanan dari aparat penegak hukum, nah itu mungkin ada. Pihak yang mengajukan. Kita nggak pernah mengajukan. Iya, mungkin dari pihak Habib Rizik enggak, tapi ada pihak yang menganggap itu bisa menimbulkan kerumunan terus mengajukan kepada pihak bandara. Artinya gini, yang saya pengamanan. Yang saya mau garis bawahi adalah tindakan ini yang pertama tadi saya ulang. Diskriminatif dasarnya tadi, yang satu dikenakan hukuman, yang satu tidak, itu fakta. Adapun mengenai ada permintaan, tidak segala macam, itu monggo silakan wewenang dari pihak yang bersangkutan, itu satu. Yang kedua yang saya mau bahas juga adalah kan sudah dijawab oleh pihak bandara juga begitu. Enggak, dia bilang itu melanggar SOP. Sudah merilis melanggar bahwa SOP. Tidak ada permintaan untuk pengamanan Habib Rizik. Tapi diberhentikannya karena melanggar SOP. Dan SOP karena mereka adalah kalau tidak ada permintaan maka tidak boleh kemudian atas inisiatif sendiri aparat keamanan yang ada di bandara itu bergerak sana kemari meninggalkan pos kerjanya itu SOP-nya mereka. Saya megang di sini ada beberapa ya. Di sini ada pedoman perilaku kode konduk lingkungan PT Angkasa Pura Persero. Saya punya ini. Ini ada tahun 2014. Apa yang tercantum di sana, Mas? Yang tadi itu yang dijelaskan tadi, yang jelas kita tidak boleh berlaku diskriminatif. Itu yang pertama. Boleh sambil kami perlihatkan Bang di layar? Silakan. Di sini ada terus juga ya silakan nih. Nah, kemudian juga kalau tadi nih pelanggaran. Nah, ini pedoman pelanggaran nih, ada juga. Ada mekanismenya. Ada tunduk sama Undang-Undang Cipta Kerja, tunduk sama undang-undang yang terkait Omnibus Law, kan Ciptaker maksud saya. Ada Undang-Undang Tenaga Kerja, Undang-Undang Cipta Kerja, ya. Kemudian juga ada juga beberapa ketentuan-ketentuan dan itu ada prosedurnya. Nah itu dia Mas Aziz, artinya prosedur pelanggaran itu seperti apa? Apakah kemudian sanksinya harus langsung diberhentikan atau bagaimana di sana? Nggak ada, kecuali tindak pidana atau yang berat seperti itu. Kalau ini nggak ada gitu loh, makanya tapi saya Bang Aziz, tapi ini perlu diluruskan ya. Statementnya harus diluruskan. Dia itu oleh otoritas bandara dikembalikan kepada vendornya. Dia bukan pegawai organik.
Ya. Outsourcing. 3, dia outsourcing, non organik. Ya, Nah silahkan kalau menurut saya sih vendornya bisa 2 pilihan, bisa dipecat, bisa kemudian dialihkan pada tugas-tugas yang lain. Karena karakter perilaku seperti ini tidak cocok di bandara. Tapi satu poin lagi yang bisa jadi sorotan adalah kenapa dari Bahar bin Smith keluar-keluarnya di kanal YouTube. Dilemparlah itu ke publik sehingga makin Jadi besar. banyak isu-isu liar yang menyebar, Bang Aziz Yanuar. Sesaat lagi ditanggapi, kita harus jeda dulu hanya di catatan demokrasi pemirsa.